生平等，崇尚毁灭生命，而我崇尚本太子，不管在什么情况下，都是。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Princess Agent bagian ke-8. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Yansun dan Xing Er tahu jika Kaisar menjodohkannya dengan Chun Er itu hanya umpan untuk menghambat mereka kembali ke Yan Utara. Xing Er merasa kasihan kepada Chun Er. Mereka tidak menyangka Kaisar akan menggunakan putrinya sendiri sebagai umpan. Namun Yansun tidak memperdulikan hal tersebut. Saat ini mereka harus memikirkan cara lain untuk melarikan diri dari ibu kota. Yansun dan Zhong Yu menerima surat tanpa nama yang memberitahunya untuk bertemu di suatu tempat. Ketika sampai di sana, ternyata itu adalah Xiao Yu yang sedang menunggu. Dia ingin bekerja sama dengannya, di mana dia berencana untuk membunuh Kaisar Wei. Dan sebagai imbalannya, Xiao Yu bisa membantu mereka melarikan diri dari ibu kota. Yansun pun setuju setelah Xiao Yu memberitahukan alasannya dia membantunya. Xiao Xi Pangeran Liang kembali mencoba mendekati Xing Er. Dengan didampingi para dayangnya, Xiao Xi membawakan bunga untuk Xing Er. Akan tetapi tentu saja Xing Er bukan wanita yang tertarik dengan sekuntum bunga. Ketika sang pangeran mencoba menyentuhnya, alhasil dia pun kembali dipukuli. Kemudian Yuan Yu datang ke tempat tersebut. Para pelayan Xiao Xi mengadukan perbuatan kasar Xing Er kepada pangeran mereka. Namun akan tetapi, Xiao Xi mengatakan jika dia jatuh sendiri. Xiao Xi meminta Xing Er untuk menemaninya berjalan-jalan di luar. Xing Er berencana menggunakan kesempatan itu untuk melihat situasi di luar, sebagai jalur pelarian mereka nantinya. Karena alasan tersebut, Xing Er pun menyetujui ajakan Xiao Xi tersebut. Ketika sedang berjalan-jalan, Xing Er dan Xiao Xi diserang oleh anak buah dari Xiao Yu. Mereka berhasil kabur namun Xing Er terluka. Xing Er membantu Xiao Xi mendaki gunung untuk menyelamatkan diri. Lalu keduanya melompat ke sebuah mata air. Akibat luka yang dialaminya, Xing Er tidak sadarkan diri. Xiao Xi merasa terharu melihat Xing Er rela membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia lalu melepaskan tanda bahaya untuk meminta bantuan. Yansun bergegas menyelamatkan Xing Er begitu dia mendengar berita tersebut. Yuan Yu mengetahui jika Yansun menyelinap keluar dengan membawa anak buahnya. Sementara itu, Xing Er telah bangun dari pingsannya. Namun para pembunuh masih mengejar mereka. Xing Er berhasil mengalahkan para pembunuh tersebut. Akan tetapi dia kembali jatuh karena cedera yang dideritanya. Xiao Xi tidak tega melihat Xing Er yang terluka parah. Dia berniat membantu, yang kemudian meninggalkan sebuah senjata rahasia kepada Xing Er. Setelah itu dia pergi untuk memancing musuh mengejarnya. Setelah Xiao Xi pergi, Xing Er terbaring setengah sadar. Dia melihat banyak pembunuh bertopeng menuju ke arahnya. Dengan satu tembakan senjata yang ditinggalkan Xiao Xi sebelumnya, dia membunuh para pembunuh tersebut dan kemudian kembali pingsan. Ketika terbangun, Xing Er mendapati Yuan Yu sudah duduk di sebelahnya. Yuan Yu menggendong Xing Er, membawanya melarikan diri dari sisa pembunuh yang masih mengejar.
Saat Yuan Yu bertarung dengan para pembunuh, Yan Sun datang dengan kudanya dan lalu membawa Xing Er pergi dari sana. Yuan Yu menemukan Xiaoxi yang sedang duduk dengan aman di atas sebatang kayu. Xiaoxi memberinya selembar kertas dengan sebuah alamat yang ditemukan dari salah satu tubuh pembunuh. Yuan Yu tahu jika Xiaoxi memanfaatkannya untuk membunuh musuh-musuh yang mengejarnya. Namun dia juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk menemukan mata-mata liang yang bersembunyi di ibu kota. Yuan Yu pun mengikuti alamat pada kertas tersebut, dan mereka menemukan Tao Ye, mata-mata negara liang sekaligus pelayan dari Xiao Yu. Mereka menghipnotisnya untuk mengungkapkan semua markas mata-mata liang di daerah Chang'an. Kemudian Yuan Yu mengirim pengawalnya untuk menghancurkan markas musuh tersebut. Tanpa mata-mata negara liang, itu akan sulit bagi Yan Sun untuk melarikan diri. Xiaoxi mendekati Yan Sun untuk membentuk aliansi. Dia memberi Yan Sun peta semua kamp tentara di pinggiran kota. Dari Tao Ye, Yuan Yu mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Yan Sun dan semua orang-orang yang membantunya. Yuan Yu menemui Yan Sun. Dia menyebutkan semua pejabat yang berhubungan dan membantu menjalankan rencananya. Yuan Yu tahu jika rencana Yan Sun adalah membuat kekacauan dan membantai ribuan orang di kota untuk memastikan pelariannya pada saat pernikahan. Melihat rencana kejam yang akan dilakukan Yan Sun, Yuan Yu berkata jika dia akan menghentikan rencananya itu dengan cara apapun. Yan Sun terlihat kesal karena Yuan Yu mengetahui rencananya. Dia bangkit dan akan pergi dari sana. Yuan Yu bertanya apakah Xing Er tahu tentang rencana kejamnya tersebut. Namun Yan Sun hanya berjalan pergi tanpa menjawab pertanyaannya itu. Akhirnya Xing Er pulih dari cederanya. Zhong Yu memberitahunya jika He Xiao dari tentara Xiuli sedang dalam masalah. Dia dituduh mencuri senjata dari kamp militer. Oleh sebab itu, He Xiao akan dieksekusi. Xing Er bergegas ke tempat kejadian. Setibanya di sana, Xing Er memberitahu jenderal jika dialah yang bertanggung jawab untuk masalah tersebut. Namun jika jenderal ingin membunuhnya, dia menyarankan agar dia berbicara dengan atasan terlebih dahulu. Karena tidak ada pilihan lain, sang komandan lalu pergi untuk melapor ke atasannya. Sementara itu Yuan Yu mendapat sebuah surat rahasia yang menyatakan jika saat ini Xing Er berada dalam bahaya di kamp militer. Xing Er yang menunggu Komandan Su Zeling melapor akhirnya pingsan. Yang bertepatan dengan Yuan Yu juga tiba di sana. Yuan Yu terlihat marah dengan para pengawal di sana. Dia lalu membawa Xing Er ke dalam tenda. Ketika akan pergi, Xing Er memegang tangan Yuan Yu, seolah-olah memintanya untuk tetap berada di sana. Berita kejadian di kamp militer sampai ke telinga Kaisar. Kaisar mencurigai jika Yuan Yu bekerja sama dengan Yan Sun. Namun Qasim mengatakan jika dia yakin Yuan Yu adalah orang yang setia dan tidak mungkin memberontak melawan Kaisar. Akan tetapi meskipun begitu, Kaisar tetap berhati-hati. Xing Er yang telah sadar, terkejut dan berteriak mendapati Yuan Yu tidur di sampingnya. Dia baru sadar jika ternyata saat ini dia berada di tenda Yuan Yu. Yuki datang melaporkan rencana yang sedang dilakukan Yan Sun kepada Yuan Yu. Yang mana kabar itu membuat Yuan Yu marah. Dia berkata kepada Xing Er, jika apapun yang akan mereka lakukan, Yuan Yu pasti akan menghentikannya. Xing Er kembali ke Manor dan memberitahu Yan Sun tentang situasi tentara Xiuli. Dia merekomendasikan tentara Xiuli sebagai dukungan untuk membantu mereka. Yan Sun tidak ingin menggunakannya karena pengkhianatan mereka terhadap Yan Bei 3 tahun yang lalu. Namun Zhong Yu meyakinkan Yan Sun, saat ini mereka membutuhkan banyak dukungan. Tidak ada salahnya mereka memberikan kesempatan kedua untuk tentara Xiuli. Xing Er mengatur pertemuan antara He Xiao dan anak buahnya untuk bertemu Yan Sun.
Yansun memberitahu mereka jika meskipun mereka sebelumnya telah mengkhianati Yanbe, dia akan menerima mereka kembali begitu mereka membantunya melarikan diri dari ibu kota. He Xiao dan bawahannya menyesali kesalahan mereka di masa lalu. Untuk menebus kesalahan tersebut, mereka rela membantu Yansun dengan cara apapun. Kembali ke istana, Seldirlan mendapati berita jika putranya telah hilang. Pelayan memberitahu jika pangeran menghilang setelah anak buah Yuan Huai datang untuk memberikan hadiah. Seldirlan segera menyadari jika Yuan Huai adalah orang yang berada di balik penculikan tersebut. Dia lalu mengirim orang untuk memanggil Yuan Huai. Dalam perjalanannya ke istana, Kaisar memanggil Yuan Huai. Kaisar memberi Yuan Huai dan Zhao Dongting sebuah tugas rahasia yang harus diselesaikan dengan cara apapun. Mereka diberikan 500 pasukan dan tugas tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain. Pangeran Xiang menerima kabar jika Yuan Yu ditugaskan sebagai penjaga istana di bawah perintah Kaisar. Sebelum dia bisa mengkonfirmasi masalah tersebut, dia menerima kabar lain jika dia akan bertanggung jawab untuk mengantar Xiaoxi kembali ke negara Liang. Pangeran Xiang menyadari jika itu semua adalah rencana dari Yansun. Dia mengunjungi Di Fangji untuk meminta nasihat dan memintanya untuk membantu di ibu kota selama dia pergi mengantar Xiaoxi. Di sisi lain, Yansun, Xing'er, dan Zhongyu sedang merencanakan rute perlarian mereka di hari pernikahan. Mereka akan membuat kekacauan di ibu kota dan memanfaatkannya untuk kabur kembali ke Yan Utara. Yuan Yu yang ditugaskan untuk menjaga istana, dia menemui Chun-er dan meminta agar Xing'er dapat membantunya di istana selama acara pernikahan. Pada hari pernikahan, tentara menjemput Yansun menuju istana. Dalam perjalanannya ke istana, Zhao Dongting dan anak buahnya menyergap rombongan Yansun. Itu semua sesuai perintah rahasia dari Kaisar sebelumnya untuk membunuh Yansun di hari pernikahannya. Namun Yansun sudah memperkirakan hal tersebut. Tentara Xiuli datang dan bertarung dengan pasukan Zhao Dongting. Yansun turun dari kereta dengan pedang. Dia lalu membunuh Zhao Dongting. Yansun membalas dendam untuk keluarganya dan menyatakan perlawanan terhadap Kaisar. Chun-er khawatir dikarenakan rombongan Yansun belum tiba. Seorang pengawal datang melapor jika Yansun memberontak. Dia meminta Chun-er memberitahukannya kepada Kaisar. Namun tanpa diduga, di perjalanannya Chun-er memukul tentara tersebut hingga pingsan. Semua orang di aula istana belum menyadari kekacauan di luar. Chun-er berlari menghadap Kaisar dan memohon untuk membatalkan pernikahannya dengan Yansun. Dia menangis dan berkata jika dia tidak ingin menikahi Yansun lagi. Kaisar mengabaikan permintaan Chun-er tersebut. Dia memerintahkan Yuan Song untuk membawa Chun-er keluar. Selama kekacauan, Xing'er menyelinap keluar dari aula. Hal tersebut diketahui oleh Yuan Yu. Xing'er mengambil senjatanya dan mencoba memanjat tembok. Yuan Yu mengikutinya dan bertanya, apakah dia akan pergi sekarang? Xing'er memintanya untuk membiarkannya pergi, dan keduanya pun mulai bertarung. Para penjaga mendengar suara keributan dan datang untuk menyelidiki. Yuan Yu mendorong Xing'er ke sudut tembok untuk menyuruhnya diam. Setelah penjaga pergi, dia lalu membiarkan Xing'er pergi dari sana. Sebelum Xing'er pergi, Yuan Yu berkata jika Yansun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Xing'er akan menyesali keputusannya membantu Yansun. Namun dengan percaya diri, Xing'er berkata jika dia tidak akan menyesalinya, dan lalu memanjat tembok pergi dari sana. Di istana, Kaisar menunggu kabar dari Zhao Dongting. Kemudian tiba-tiba para pengawal datang melapor bergantian jika di luar telah terjadi kekacauan. Yansun dan tentara Xiuli memberontak dan Zhao Dongting telah terbunuh. Kaisar sangat marah.
dia mengeluarkan titah untuk mengatasi pemberontakan tersebut dan akan memberikan hadiah bagi siapapun yang berhasil membunuh Yan Sun. Sementara itu, Xing Er melihat perang yang mengerikan. Anak-anak ditinggalkan sendirian dan menangis di samping mayat orang tua mereka. Toko-toko dirampok dan perampok membunuh pemiliknya yang mencoba menghentikan mereka. Tidak hanya sampai di situ, bahkan para wanita diperkosa dan dibunuh. Yan Sun tiba dengan menunggangi kuda dan akan membawa Xing Er pergi. Namun Chun Er juga tiba di tempat kejadian. Dia memohon kepada Yan Sun untuk menghentikan pemberontakan dan meminta pengampunan kepada kaisar. Chun Er mengira jika Yan Sun melakukan itu semua karena tidak ingin menikahinya. Yuan Song beserta pasukannya juga tiba di tempat kejadian. Dia sangat marah melihat Yan Sun benar-benar memberontak. Namun Xing Er melarang kakaknya itu menyerang. Yuan Song sangat kasihan melihat Chun Er yang memohon. Melihat Yan Sun memberontak dan Xing Er yang membantunya, Yuan Song merasa dikhianati. Dia memutuskan semua hubungan dengan mereka. Chun Er terus memohon kepada Yan Sun untuk menghentikan perang, untuk kembali menjadi Yan Sun yang dulu. Akan tetapi Yan Sun mengabaikannya. Dia membalikkan kudanya dan pergi dari sana. Yan Sun meminta Xing Er untuk meninggalkan gerbang kota terlebih dahulu dan menunggunya di luar. Sementara itu dia sendiri memutuskan untuk menghancurkan akademi militer milik kekaisaran. Akan tetapi Yuan Yu sudah memperkirakan niatnya tersebut. Dia datang tepat waktu untuk menghentikannya. Yan Sun terlihat kesal karena lagi-lagi rencananya diketahui oleh Yuan Yu. Ikatan persahabatan mereka selama ini telah putus. Kedepannya ketika mereka bertemu, itu akan menjadi sebagai musuh. Yan Sun lalu pergi menuju gerbang. Dia memerintahkan tentara Xiuli untuk menghadang pasukan kerajaan. Akan tetapi begitu keluar gerbang, Yan Sun memerintahkan prajurit untuk menyegel gerbang kota. Dan tentu saja dengan demikian tentara Xiuli akan terjebak di sana. Begitu Yan Sun meninggalkan kota, dia berbohong kepada Xing Er dan mengatakan jika tentara Xiuli akan segera menyusul. Yan Sun memerintahkan anak buahnya untuk membakar jembatan. Xing Er tidak menyangka jika Yan Sun akan berbuat hal demikian. Dia menaiki kudanya dan kembali ke ibu kota untuk menyelamatkan tentara Xiuli. Sementara itu, tentara Xiuli berjuang keras menahan serangan pasukan yang dipimpin oleh Yuan Huai. Satu persatu di antara mereka tewas di tempat tersebut. Ketika harapan hidup sudah hampir mustahil, tiba-tiba dari belakang seseorang membuka gerbang kota. Dia adalah Xing Er yang datang demi menyelamatkan mereka semua. Xing Er duel tarung melawan Yuan Huai. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit. Namun pada akhirnya, Xing Er berhasil menebas leher Yuan Huai, sehingga dia pun tewas seketika. Dengan terbunuhnya jenderal utama mereka, para pasukan kerajaan tidak ada yang berani untuk maju menyerang. Sehingga Xing Er dan tentara Xiuli pun berhasil pergi meninggalkan ibu kota. Oke, demikianlah alur cerita Princess Agent bagian ke-8. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.